Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferian Bagus Kusuma, mahasiswa Teknik Elektrootomasi, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari saya, yaitu tugas besar kontrol gerak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu soal dari tugas besar kontrol gerak, yaitu pertama kita gambarkan diagram rangkaian electric drive, kemudian jelaskan secara detail masing-masing bagiannya. Yang kedua yaitu cara kerja motor DC dan motor induksi beserta gambarkan ilustrasinya. Yang ketiga yaitu desainlah sebuah rangkaian electric drive jika sumber yang tersedia 3 fasa 380 volt dan motor yang harus dikendalikan adalah motor DC shunt 24 volt. Yang keempat, di daerah yang terpencil hanya tersedia fotovoltaik atau PV dengan kapasitas 260 WP, 21 VP yang digunakan untuk mengisi 4 buah baterai identik dengan kapasitas 50 Ah atau 24 volt. Jika sumber yang tersedia digunakan menyalakan motor induksi 3 fasa 380 volt 0,25 HP, maka di sana rangkaian electric drive-nya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu adalah sebuah struktur diagram drive system. Yang pertama itu ada power input. Di power input ini pastinya ada arus DC dan arus AC. Yang pertama itu arus AC itu arus yang bolak-balik. Arus yang tegangannya listrik itu yang arahnya selalu berubah secara kontinu atau periodik terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik AC digunakan secara luas untuk penerangan maupun peralatan elektronik. Jadi, kelebihan dari arus listrik AC yaitu digunakan untuk mengalirkan listrik menuju tempat yang jauh dikarenakan arus AC memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. Yang kedua, yaitu arus AC sangat mudah untuk didapatkan hanya dengan menggunakan generator, sedangkan untuk arus DC sulit. Dan kekurangan arus listrik AC itu yaitu tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba, berbeda dengan arus DC yang bisa kita dapatkan atau kita pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. Yang kedua yaitu ada arus DC, yaitu arus yang listrik yang searah, yaitu aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir di ujung positif sumber arus listrik di ujung negatifnya. Jadi kelebihan dari arus listrik DC yang pertama itu dapat ditemui di setiap peralatan elektronik seperti remote dan segala jenisnya yang dapat disimpan dalam bentuk baterai atau aki. Yang kedua, arus DC dapat diisi ulang supaya kita mudah untuk membawa dan menyimpan dalam waktu yang lama. Dan kekurangan arus DC yaitu hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah dan tidak dalam daya yang tinggi. Yang kedua, dalam diagram electric drive yaitu ada power electronic converter. Di sini ada macam-macam jenis converter, yaitu ada analog ke digital converter, ada digital atau analog converter, ada digital ke digital converter. Dan penggunaannya yaitu mengkonversi AC ke DC atau mendeteksi amplitude modulasi sinyal radio, masuk tegangan temporasi untuk penggelasan, dan kerugian dari konverter tersebut ini yaitu kapasitas arus beban lebih sangat rendah. Yang kedua, kualitas yang lebih baik, regulator otomatis lebih mahal daripada regulator teknik. Yang ketiga yaitu ada motor. Nah, motor ini dibagi ada dua, yaitu ada motor arus bolak-balik AC atau motor arus searah atau DC. Nah, di motor arus DC itu kita terbagi lagi, yaitu ada motor sinkron dan motor induksi.
Dan motor induksi itu dibagi dua lagi, yaitu ada 1 fase dan 3 fase. Dan ke motor arus yang searah DC, yaitu ada seperti excited atau ada yang kedua yaitu ada self excited. Nah, self excited ini yaitu ada dibagi 3, yaitu ada seri, campuran, dan shunt. Di motor AC itu yaitu ada kan tadi dijelaskan udah ada 1 fase dan 3 fase. Dan motor AC ini yaitu ada itu motor sinkron. Motor sinkron itu motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus DC untuk membangkit daya dan memiliki torque awal yang rendah. Dan oleh karena itu motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban yang rendah seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Dan motor induksi yaitu merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet antara rotor dan stator. Motor induksi ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada motor induksi 1 fase dan motor induksi 3 fase. Yaitu kalau misalkan motor induksi 1 fase, yaitu motor ini hanya memiliki 1 gulungan stator beroperasi dengan pasukan daya 1 fase, memiliki sebuah rotor, kandang tupai, dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya. Sejauh ini motor merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti fan angin, mesin cuci, pengering pakaian, dan penggunaan hingga 3-4 HP. Yang kedua itu ada motor induksi 3 fase, itu medan magnetnya itu berputar dihasilkan oleh pasukan 3 fase yang seimbang. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, memiliki daya tupai gulungan walaupun 90%, rotor kandang tupai, dan penyalaan sendiri 70%. Motor ini di sini sebagai contoh pompa, kompresor, bel, konveyor, jaringan listrik, dan grinder. Yang kedua, selanjutnya saya menjelaskan motor DC. Motor DC itu salah satu dari kelas motor listrik pemutar yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanik. Jenis paling aman yang bergantung pada menghasilkan oleh medan magnet. Hampir semua jenis motor DC memiliki beberapa mekanisme terminal. Motor DC adalah bentuk pertama dari motor yang banyak digunakan karena mereka didukung oleh sistem distribusi. Nah, di sini ada jenis-jenis motor DC. Yang pertama ada sumber DC sumber daya terpisah, yaitu seperti excited adalah jenis motor DC yang sumber arus medan disuplai dari sumber terpisah, sehingga motor DC disebut motor DC sumber daya terpisah. Yang kedua ada motor DC sumber daya sendiri atau self excited, yaitu jenis motor DC sumber medan disuplai dengan yang sama dengan kumparan motor listrik, sehingga motor listrik DC ini disebut motor DC sumber daya sendiri. Dan motor DC daya sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama ada motor DC shunt, yaitu motor DC shunt yang gulungan medannya yang disambung secara paralel. Kalau misalkan motor DC seri, gulungan medannya digabungkan secara seri sehingga gulungannya kebenaran motornya. Yang ketiga yaitu motor DC kompon atau gabungan. Motor kompon DC merupakan gabungan motor seri dan motor paralel. Pada motor kompon gulungan medan shunt dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan motor listrik. Selanjutnya ada motion sensor. Ini ada jenis-jenis sensor, yaitu ada sensor pasif dan sensor aktif, dan ada sensor analog dan sensor digital. Sensor pasif ini yaitu sensor yang menghasilkan sinyal output tanpa mengeluarkan pasokan listrik dari eksternal. Contohnya termokouple yang menghasilkan nilai tegangan sesuai dengan panas dan suhunya diterimanya. Kalau sensor aktif, itu jenis sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk dapat beroperasi. Sifat fisik sensor aktif bervariasi. Sehingga sensor aktif ini disebut juga sensor yang pembangkit otomatis atau self-generating sensor. Yang kedua ada sensor analog dan sensor digital. Sensor digital menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan.
Contohnya sensor analog ini diantaranya akselerometer, sensor kecepatan, sensor tekanan, sensor cahaya, dan sensor suhu. Sensor digital adalah sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit. Sinyal diskrit ini akan non-continue dengan waktu yang dipresentasikan dalam bit. Contohnya itu sensor kecepatan digital, sensor tekanan digital, sensor cahaya digital, dan sensor suhu digital. Sini ada jenis-jenis sensor. Yang pertama ada jenis sensor akselerometer, kedua ada sensor cahaya, ketiga ada sensor suara, keempat ada sensor tekanan, yang kelima ada sensor temperatur, yang keenam ada sensor ultrasonik, yang ketujuh ada sensor efek Hall, yang kedelapan ada sensor kelembaban, yang sembilan ada self beban atau load cell. Selanjutnya ada kontrol signal atau signal processing dalam struktur electric drive. Yaitu ada jenis controller, yaitu ada controller proporsional, ada controller proporsional integral, ada controller proporsional devaratif, ada controller proporsional integral devaratif atau PID. Di sini saya mengabaikan bahwa motion reference itu ada sebuah mobil yang melewat yang dapat mengatakan bahwa mobil itu bergerak dan membandingkan gerakan mobil itu kotak suara, jalan, masuk, sepeda akan menjadi tergeletak di halaman. Di sebuah taman yang seberang jalan, objek yang tampaknya tidak bergerak yaitu kotak suara, sepeda, jalan, masuk, dan lain-lain. Dan mereka dapat diukur pada skala atom atau dapat molekul yang bergerak di tempat atau pada skala yang lebih besar. Dalam kedua situasi gerakan adalah ketika suatu objek berubah posisi dibandingkan dengan titik referensi. Tidak semua titik referensi harus diam. Contohnya, dari titik referensi yang bergerak adalah ketika melihat keluar jendela mobil dan perlihatkan bahwa kita bergerak lebih cepat daripada mobil di sebelah Anda. Itu mobil di sebelah kita bergerak, hanya bergerak lebih lambat dari mobil kita. Kita gunakan mobil lain itu sebagai titik referensi untuk menentukan bahwa mobil kita bergerak. Dan soal nomor 2 yaitu jelaskan cara kerja motor DC dan motor induksi beserta gambarkan ilustrasinya. Yaitu ketika motor DC, prinsip kerjanya itu menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak ketika arus listrik diberikan kumparan. Permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap magnet yang berkutub selatan. Dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet saat ini. Karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan yang bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi salib tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Ini ada contoh gambar ilustrasi dari prinsip kerja motor DC. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua ada motor induksi. Yaitu motor induksi bekerja pada prinsip induksi elektromagnetik yang dikenal sebagai motor induksi. Induksi elektromagnetik adalah fenomena di mana gaya listrik menginduksi melintasi konduktor listrik ketika ditempatkan dalam medan magnet yang berputar. Stator dan rotor adalah dua bagian penting dari motor. Nah, di motor induksi ini, stator adalah bagian yang diam dan ia membawa belitan yang tumpang tindih, sementara rotor membawa belitan utama atau medan. Gulungan stator sama-sama dipindahkan satu sama lain dengan sudut 120 derajat. Ketika pasukan 3 fase diberikan stator, medan magnet berputar diproduksi di atasnya. Gambar di bawah ini menunjukkan medan magnet berputar pada datur di stator. Ini gambar ilustrasi dari prinsip kerja induksi. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja dari motor induksi satu fase. Yaitu prinsip kerjanya yaitu di mana motor induksi satu fase ini disuplai oleh sebuah AC satu fase. Ketika sumber AC diberikan pada stator winding dan motor, maka arus dapat mengalir pada stator winding. Flux yang dihasilkan oleh sumber AC pada stator winding tersebut disebut sebagai flux utama karena munculnya flux utama ini
maka flux medan magnet dapat dihasilkan oleh stator. Ini gambar ilustrasi dari dampak adanya arus pada stator. Dan misalkan rotor dari motor tersebut sudah berputar sedikit, karena rotor berputar, maka dapat dikatakan bahwa konduktor pada rotor akan bergerak melewati stator winding, karena konduktor pada rotor bergerak relatif terhadap flux pada stator winding. Akibatnya motor muncul tegangan GGL, gaya gerak listrik pada konduktor rotor, sesuai dengan hukum Faraday. Dan ini gambar ilustrasi selanjutnya itu gambar putaran pada gambar rotor akibat flux. Nah, selanjutnya ada prinsip kerja motor induksi 3 fasa, yaitu misalkan kita memiliki sumber AC 3 fasa yang terhubung pada stator pada motor. Karena stator terhubung dengan sumber AC, maka arus dapat masuk ke stator melalui kumparan stator. Sekarang kita hanya melihat satu kumparan stator saja, sesuai hukuman Faraday bahwa apabila terhadap arus yang mengalir pada suatu kabel, maka arus itu menghasilkan flux magnet pada kabel tersebut, di mana arahnya mengikuti kaidah tangan kanan. Yaitu ada ilustrasi gambar arus pada kabel menghasilkan flux. Dan sini ada gambar yang berurutnya medan magnet akibat arus 3 fasa pada rangkaian ini. Selanjutnya ada gambar timbul akibat hukum Lorentz dan akibat flux pada stator dan rotor. Yang ketiga soalnya yaitu desainlah sebuah rangkaian electric drive jika sumber yang tersedia 3 fasa, 380 volt, dan motor yang harus dikendalikan adalah motor DC shunt 24 volt. Itu selanjutnya saya akan menjelaskan di aplikasi Proteus. Yaitu di sini di aplikasi Proteus ini komponen-komponennya itu pertama ada 3 fasa, terus ada dioda, ada 6 buah dioda, ada resistor, ada induktor, ada kapasitor, ada motor, ada IC, dan juga ada potensio dan voltage spread, dan yang terakhir ada osiloskop. Selanjutnya itu saya akan meran aplikasi dan simulasi soal nomor 3. Nah, ini adalah hasil osiloskop pada simulasi yang ketiga. Jadi prinsip kerja dari nomor 3 ini yaitu ketika sumber 3 fasa aktif dengan tegangan 380 volt AC, maka akan mengaruh pada komponen penyarah sehingga tegangan menjadi VDC atau volt DC, lalu melewati kapasitor. Setelah melewati kapasitor, yang dimana dapat berfungsi sebagai menstabilkan tegangan dan arus agar tegangan VDC tersebut stabil tidak naik turun. Setelah itu melewati IC 78L24. Nah, IC ini berfungsi sebagai step down agar Vout-nya menjadi 24 volt. Kemudian melewati kapasitor, dan melewati kapasitor kembali dan berakhir pada motor DC shunt, dan adanya potensio agar melewati kecepatan motor dapat diatur dengan sesuai yang diinginkan. Di sistem motor ini diatur untuk menggerakkan konveyor, di mana potensio sebagai pengendali kecepatan dan konveyor tersebut. Dan selanjutnya itu nomor 4,
Yaitu soalnya di daerah yang terpencil hanya tersedia sebuah fotovoltaik atau PV dengan kapasitas 260 WP, 21 VP yang digunakan untuk mengisi 4 buah baterai identik dengan kapasitas 50 Ah atau 24 volt. Jika sumber yang tersedia digunakan untuk menyalakan motor induksi 3 fase, yaitu 380 volt, 2,25 HP, maka di sana rangkaian electric drive-nya. Di sini skema rangkaian electric drive-nya itu ada pertama ya pastinya ada solar panel, yang kedua ada 2 buah resistor, ada kapasitor, ada relay, mesinnya ada baterai dan switch dan LED dan ada dioda 1N407 dan pastinya juga ada motor. Nah, di dalam skema rangkaian ini yaitu cara kerja dari nomor 4 ini yaitu ketika solar panel mengisi baterai, pertama solar panel melalui dioda 1N407 yang bertujuan untuk mencegah arus atau tegangan kembali lagi yang diberikan indikator LED yang berwarna-warna hijau. Dan saat solar panel mengisi daya, kemudian melewati kapasitor yang berfungsi sebagai menstabilkan tegangan atau arus. Setelah itu, mengarah ke relay. Setelah mengarah ke relay, jadi di sini relay berfungsi sebagai pengalihan antara solar panel mengisi daya baterai atau baterai mengarah untuk menggerakkan motor. Nah, di sini ketika coil relay terpicu oleh arus pada solar panel, maka kontraktor relay akan mengarah ke NC, yaitu normally close, dan arus akan melewati ke arah baterai untuk mengisi daya. Ketika daya sudah penuh, maka tekan saklar pada baterai dan solar panel sehingga kontraktor relay kembali semula yaitu normally open. Ketika kontraktor relay mengaruh ke NO, maka daya baterai akan mengarah ke motor yang menyebabkan motor tersebut akan berputar. Dan ketika motor telah berputar, maka jika ingin motor berhenti, maka tekan saklar yang akan pada baterai. Nah, sekian dan terima kasih atas jawaban dari tugas besar kontrol gerak. Dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.